Sebelumnya mohon maaf menunggu dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk wawancara. Kita akan wawancara seputar penyakit mental psikosomatik. Menurut Ibu, psikosomatik itu apa? Psikosomatik itu sebenarnya fisik ya, Iya. artinya gangguan yang menyangkut hal fisik. Mungkin secara jelasnya, jadi gangguan yang dialami oleh seseorang dari sisi psikisnya. Menurut Ibu, bagaimana stres bisa merusak kesehatan dari tubuh kita? Stres itu betul sangat mengganggu jiwa ya. Kita tidak mampu seoptimal dalam melakukan sesuatu hal. Misalnya dalam bekerja, kalau kita mengalami stres, maka apa yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan, maupun belajar maupun semua profesi, kalau dia dalam posisi stres, maka hasilnya tidak optimal dan cenderung acak-acakan. Adakah perbedaan antara takut, stres, khawatir, atau cemas, dan depresi? Oke. Yang pertama adalah takut, Iya, stres, stres, khawatir, khawatir, atau cemas, dan depresi. depresi. Oke. Jelas ada perbedaannya di sini. Yang paling tinggi adalah di depresi ya. Kalau takut mungkin kalau anak kecil biasanya dia takut dengan kegelapan, tapi itu bisa diatasi dengan bantuan oleh ibu-ibunya misalnya ya, kalau anak kecil. Atau kita kadang-kadang aduh takut dengan kecoa, dengan menyingkirkan kecoanya, sudah itu selesai. Ya. Tapi kalau stres itu sudah bermain dengan pikiran ya. Dia akan mulai dengan stres itu misalnya, aduh ini kenapa ya saya sulit mengerjakan sesuatu sampai saya tidak berkonsentrasi. Akibatnya dia tidak berkonsentrasi, tapi artinya dia masih bisa melakukan sesuatu hal tapi tidak optimal tadi ya. Kalau khawatir itu selalu merasa ada ketakutan lebih dari rasa takut. Jadi ada tingkatannya ya, dari takut, stres, ada khawatir. Aduh khawatirnya misalnya begini, aduh khawatir nih takut terlambat makanya dia berangkat lebih pagi. Itu untuk mengatasi. Kalau khawatir masih bisa diatasi, misalnya contoh ya tadi, aduh saya mau berangkat nih jam sekolah kita masuk 6.45, aduh khawatir ini nanti akan terlambat. Maka kita masih bisa mengatasinya rasa khawatir itu dengan datang lebih cepat. Lalu cemas, kalau cemas itu ketakutan lebih dari khawatir. Cemas itu kecemasan ditunjukkan dengan berkeringat dingin lah ya, misalnya lutut bergetar, itu karena rasa kecemasan. Cemas misalnya kamu lagi ulangan nih, ini gimana, takut ulangan saya jelek, karena dia sudah melakukan usaha, timbullah kecemasan tadi. Cemas sampai berkeringat itu kecemasan. Kalau depresi itu sudah harus memerlukan pertolongannya dari psikiater tentu ya, atau psikolog. Jadi perlu bantuan orang untuk mengatasi depresi, itu dokter kalau depresi. Kalau mungkin kalau takut itu dengan orang tua biasanya, atau menghilangkan yang sesuatunya yang ditakuti. Stres, khawatir dan cemas itu mungkin dengan teman-teman kita bisa menghilangkan rasa itu. Tapi kalau depresi itu harus memerlukan pertolongan dokter, psikiater, psikolog, dan biasanya nyangkutnya nanti ada advice ya, nasihat-nasihat yang akan dirujuk oleh si psikiater atau dokter. Jadi sehingga si depresinya itu sampai hilang gitu. Karena kalau dia sudah depresi, maka cenderung menuju ke arah ingatannya, memorinya ya. Bisa saja jadi seperti ODGJ ya. Nah, ODGJ itu kan
biasanya timbul dari depresi. Kalau depresinya sudah berat itu bisa jadi orang gila sepertinya ya. Itu yang mungkin yang kita dikhawatirkan kalau rasa cemas berlebihan maka akan menjadilah depresi. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah gangguan tubuh karena pikiran hanya terjadi saat sudah parah saja atau bahkan cemas sehari-hari saja? Sudah bisa bermanifesti ke fisik Bu atau belum? Tergantung dari kondisi orangnya. Ada yang bisa langsung berpengaruh pada orangnya, tubuhnya, ada yang tidak. Bagi yang memiliki sifat introvert, itu akan mudah kena fisik. Tapi bagi ekstrovert yang terbuka, dia tidak akan terlalu banyak pengaruhnya ada, tapi tidak terlalu banyak seperti yang introvert. Kalau introvert kan ditelan mentah-mentah ya, karena dia tidak mau berbagi dengan teman yang lain. Dia jadi mencek orang mah, digugulung ku sorangan mah, dipendam, nggak mau, kalau perlu orang lain nggak mau tahu. Jadi akhirnya kan tidak memberikan solusi. Akhirnya kecemasan yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan, fisik nanti larinya. Bisa saja dia sampai tidak mau sekolah lagi. Itu karena tidak ada keterbukaan. Beda. Kalau misalnya seseorang yang misalnya ada kekhawatiran, kecemasan, tapi dia punya teman-teman yang care dengan dia. Aku cerita dia, aku gini, aku takut, aku khawatir. Misalnya dia kena bully, dia cerita dengan temannya, maka perasaan itu akan dibagi pada temannya, dan si temannya ini kalau dia temannya tepat dan dia tahu temannya ini lagi bermasalah, maka dia akan membantu. Tapi kalau bagi yang introvert, dia akan mengurung diri, bisa menangis seharian, larinya ke fisik, bisa sakit lah, lambung biasanya ya, larinya mah itu apa? Dari pikiran. Karena dia berpikir untuk dirinya sendiri, tidak mau bertukar pikiran dengan orang lain, sehingga beban pikiran yang dia tanggung tidak sebesar itu. Misalnya bisa saja masalahnya sepele, tapi karena dia berada dalam kecemasan yang berlebihan, sehingga dia ketakutannya semakin tinggi. Untuk pertanyaan terakhir, bisakah Ibu artikan bahwa pesannya di sini adalah jangan anggap remeh khawatir atau cemas kecil yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari? Yang diminta ini adalah pesannya ya, pesan moralnya ya. Jadi rasa cemas, rasa khawatir, rasa takut, rasa stres, lebih baik kita sharing dengan teman atau bisa juga dengan orang tua. Jadi harus kita mencari titik permasalahannya di mana sampai dia menemukan titik permasalahannya itu. Jadi kecemasan, kekhawatiran yang sifatnya biasa-biasa saja, tangani oleh diri sebaik-baiknya. Tapi kalau kita tidak mampu mengindikan sendiri, maka kita minta bantuan. Carilah bantuan teman yang memang kira-kira satu frekuensi, aware sama kita ya. Betul, yang aware sama kita. Dan satu lagi, minta bantuan misalnya guru. Salah satunya adalah guru BK. Itu guru BK, kamu bisa menceritakan, bisa juga wali kelas ya. Tapi memang kamu cari yang memang betul-betul aware dengan kita, yang paham dengan diri kita. Karena kalau dia tidak paham, juga dia salah. Jadi untuk kecemasan, ketakutan, stres, cari teman yang paham dengan diri kita untuk bertukar pikiran. Nah, itu ya motonya dari Ibu di sini. Jadi setiap permasalahan bicarakan dengan orang yang tepat. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Oke. Kira-kira ya menurut kalian masing-masing apa yang bisa kita simpulkan dari sering-sering kita hari ini?
karakteristik psikomatis ini. Aku maunya kayak masing-masing dari kalian menyimpulkan. Mulai dari siapa dulu? Dari Nurul atau Mei? Mulai dari Mei. Atau Listi boleh? Ya Listi. Tadi udah Ini diwakilin. memutar nanti. Wakilin sama Nanda. Kalau dari aku sih kesimpulannya, kalau misalnya kita sedang mengalami kecemasan, terus stres, sebaiknya kita menjauhi hal-hal yang emang nyakitin buat diri kita. Hasilkan olahraga, tuh. Dibukin diri gitu ya. Ya, nyibukin diri sendiri biar gak ngelukai diri kita juga gitu kan. Kalau misalnya kita stres, kadang kan rasa diri kita tuh pengen banget buat ngelukain diri. Contohnya kayak pengen apa sih? Enggak kayak iya bisa. Terus kita main barcode kayak silet-siletan di tangan, itu kan bisa juga. Kalau aku sih gitu. Tapi udah ada contohnya, Sob? Ini Aku mah kesimpulan dari psikomatis kita bisa dapat pelajaran bahwa mendengarkan lebih baik daripada membanding-bandingkan. boleh. Saya mesti Realistik. Kalau menurut aku lebih baik memperbaiki dengan cara melakukan hal yang positif dan tidak membahayakan diri sendiri. Udah. Kalau menurut aku, psikosomatis itu jangan apa-apa tuh dipikirin negatif terus. Harus berpikiran positif, soalnya kalau misalnya kita berpikiran negatif, ke tubuh kita juga bisa sakit. Kalau kesimpulan dari aku, poin pentingnya dari diri kita sendiri juga, jangan terlalu banyak pikiran. Terus kan psikosomatik itu mempengaruhi badan kita ya, dan itu bakalan mempengaruhi mental serta fisik juga. Jadi kalau misalnya kita punya pikiran yang negatif, coba dikurang-kurangin gitu, banyakin pikiran positif juga. Terus hindari sosial media sih kalau misalnya kita lagi banyak pikiran negatif. Kalau dari aku yang bisa aku ambil dari sharing kali ini yaitu ternyata psikosomatik ini sebenarnya banyak dialami sama kita gitu. Cuman kita kurang tahu aja, kurang aware aja gitu. Banyak yang masih kurang aware sama topik kali ini gitu. Kayak kita belum tahu kayak gimana cara menanggulanginya, gimana cara kita mengatasinya. Terus kita juga nggak mengenali gejala-gejalanya gitu. So, sebenarnya ini tuh adalah hal serius gitu yang harus kita seriusin gitu, yang harus kita ketahui gitu. Kalau sebenarnya hal ini tuh ada gitu ilmunya. Terus juga tadi berdasarkan sharing-sharing juga udah banyak juga kan ya, kayak masing-masing dari kita tuh punya solusi yang berbeda-beda gitu. Mulai dari Willy yang tadi katanya bisa dengan olahraga, Mei yang mendekatkan diri dengan Tuhan gitu ya, bisa gitu. Pokoknya bagi mereka yang mengalami hal ini ya, menurut saya jangan ragu-ragu buat cerita ke orang sekitar, ke orang yang dipercaya. Terus juga jangan malu buat minta pertolongan pada tenaga yang profesional, yang udah ahlinya gitu. Ya, pokoknya lebih self awareness aja supaya well-being. Apa ya? Sama kayak tadi kan mental juga ngaruh ke badan, jadi jangan anggap sepele lah. Mungkin ya masalah-masalah juga ada yang anggap sepele, cuman lama-lama tuh bisa jadi gede, dan kalau udah jadi gede tuh ke kitanya juga merugikan ya. Dan juga kalau udah gitu, BTW hati-hati ya sama self diagnosis, karena self diagnosis juga malah bisa bikin makin overthinking ya Robin. Bisa apa? Makin overthinking. Contoh kayak misalkan kita lagi sakit apa, itu tuh gak terlalu
segap terlalu parah ya penyakit kita tuh. Terus kita search gitu. Terus kita dapat hasilnya tuh kanker lah. Ujuk-ujuk gitu. Nah, hati-hati ya. Jadinya persepsinya jadi buruk. Ya. Bukan. Jadi lebih baik kalau misalkan ada ngerasa apa-apa gitu, bagusnya kita langsung konsultasi aja ke yang lebih pakarnya gitu. Banyak kok health center gitu. Ya, segitu tuh. Makasih. Ya yang bisa diambil dari diskusi ini ya, ternyata penyakit itu bukan penyakit fisik juga ya, tapi banyak juga penyakit mental atau hal lain lah yang harus kita tahu gitu ya. Kayak yang lagi kita bahas ini ya, psikomantis ya, psikomatik ya. Jadi ya menurut aku ya cara ininya ya mendekat ke Tuhan, berolahraga ya, dan selalu positif lah. Soalnya kan yang punya psikomatis itu berperang dengan pemikirannya gitu. Ya jangan dipendam gitu, lebih baik cerita ke orang sekitar, ke Tuhan gitu. Kalau menurut aku mah psikomatik ini ya betul sangat berbahaya. Tentunya ya kita harus waspada gitu dan bisa menanggapinya secara sendiri atau maupun konsultasi kepada orang lain. Bagaimana itu gangguannya, gangguan dari yang terkecil dulu, kita ya harus tetap bicara gitu ke pakar kesehatan kayak gitu, ke psikologi, supaya apa? Supaya mental dan fisik kita pun kembali lagi ke semula gitu. Kalau kita terus misalkan mengalami gangguan tersebut, dampaknya ya besar gitu. Fisik juga akan terpengaruhi oleh psikomatik ini gitu. Bener ya yang kayak tadi teman-teman, kita tuh emang nggak boleh nyepelein masalah, karena lama-lama emang bakal bisa jadi gede kan. Kalau udah gede bakal menyebabkan stres dan malah jadi ngerusak tubuh kita sendiri gini. Dah. Sekian aja diskusi kita kali ini soal masalah kecemasan itu tidak hanya di pikiran saja, tapi bisa di fisik kita juga gitu. Mungkin sekian saja, semoga informasi yang sudah kita kemukakan bisa bermanfaat bagi halayak. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengalami depresi, dirundung, atau bahkan dilecehkan, itu bukan hal yang dapat dianggap remeh. Jangan merasa sendiri, jangan dipendam, jangan ragu, dan mulailah ceritakan masalahmu.